In this economy ya, kalian akan sangat membutuhkan ini. Fiturnya menarik karena tinggal dijepit aja, tangan kalian bebas mau ngapa-ngapain. Ada RGB-nya yang menambah FPS di dalam mimpi Anda. Jadi ada something special juga yang gue pengen announce ke kalian. Okidoki. What's up guys, so welcome back to Best in Dota YouTube channel sama gue Malvin. Dan bulan Juni udah mau kelar di tahun 2026, udah setengah tahun guys. Tak berasa, gimana kabar kalian semua? Semoga pada baik-baik, pada sehat, pada luar biasa. Walaupun memang kondisi sedang kurang menentu ya. Seperti kalian bisa baca di judul ya, kita kali ini temanya adalah karena kondisi lagi kurang menentu, gadget 100 ribuan ya, yang gue pengen rekomendasi ke kalian ya, in this economy ya. Nggak nyangka ternyata term in this economy itu akhirnya masih kepake sampai tahun ini. Kayaknya udah berapa kali gue bikin Indies Ekonomi ya. Oke, jadi yes, di video kali ini gue akan rekomendasi aksesoris dan gadget yang menurut gue bermanfaat ya, terutama di kondisi sekarang ini, yang intinya secara kualitas oke, harga terjangkau, dan bermanfaat pastinya buat kehidupan kita. So, siapin snack, siapin kopi, siapin ya air hangat kalau gue cuma. Kita langsung aja mulai videonya. Let's go! Oke, bulan Juni ini demamnya Piala Dunia ya, Pildun ya. Tim mana yang kalian dukung? Tolong silahkan di komen di bawah. Kalau gua dukungnya semua pemain MU yang main di timnas, gua dukung. Walaupun gua sedih, kapten kita ya, Bapak Harry jadi jualan majalah ya di New York katanya. Gue stiker ya. Alamak, gimana itu, sama Luke Shaw juga nggak main, sedih pada. Thomas Tuchel, what are you thinking, man? Adalah pokoknya. Oke, jadi ngomongin Piala Dunia sendiri, gue pengen rekomendasi yang pertama. Pastinya mungkin kalau kalian udah lihat di Instagram Best.Tech, gue mau rekomend ini nih ya. Sebuah stick ajaib. Ya, stick TV ajaib namanya ya. Kayak agak jorok ya konotasinya ya. Coba, ini adalah sebuah antena dari brand namanya Aoki Smart Link. Jadi bentuknya tuh cukup compatible, cukup kecil ya. Dan gue sendiri pilih ini karena pertama warnanya putih gitu, jadi cocok sama gue punya living room, sama gue punya studio juga waktu itu. Dan setelah gue tes, kualitasnya oke banget gitu. Ini kemarin gue tes di kondisi yang kemarin gue tes di lantai 3 kamar studio gue, dapat 50-an channel. Terus gue coba buktiin lagi ke lantai 1 rumah gue, walaupun lantai 1 rumah gue tuh kayak ada high ceilingnya ya, jadi tetap bisa dapat sinyal yang cukup oke ya, sekitar 40-an channel, agak berkurang sedikit, cuma nggak tahu karena beda TV mungkin ya, satu TV Sony, satu TV Samsung yang di bawah, yang the frame. Ini kualitasnya oke banget, dan harganya pun menurut gue juga oke, karena nggak nyampe 100 ribu ya, seperti yang gue bilang ini edisinya 100 ribuan, ke bawah juga bisa, ke atas juga bisa. Nah, untuk warnanya dia ada warna hitam sama warna putih ini ya. Oke banget, cuma memang yang perlu dicatat adalah dia itu portnya, ya antenanya tuh standar, cuma dia ada USB ya sebagai power. Jadi antena-antena kayak gini tuh ya yang di indoor dia tuh butuh booster ya, butuh power di boosternya biar dapat sinyal yang lebih baik. Gue belum coba di kondisi ruangan yang nggak ada jendela kayak gini, cuma nanti gue akan coba aja. Nanti kita coba di TV yang bawah ya, mungkin kalian bisa lihat cuplikannya. Kalau bisa oke, kalau enggak berarti jangan beli kalau kalian nggak ada jendelanya ruangannya. Republika Jak LWS Simpo, paling kecil di Simpo Garuda, nggak ada masih TVRI-nya. Wah, tidak. Oke guys, kali ini kita coba. Gue beli antena digital lagi, tapi ini yang harganya 2 kali lipatnya dari brand PX. Sekalian cari yang estetik juga, warna putih ya, tapi kita bakal tes apakah bisa, karena ini ruangannya mungkin emang susah banget ya, nggak ada jendelanya. Oke, di atas ya. Nah, akhirnya 47, 44 TV. Nah, akhirnya untuk TVRI harus taruh di atas dan harus yang lebih mahal. Tapi kalau kalian rumahnya kayak gua ya, lantai tinggi atau yang kelihatan mungkin jendelanya, ini juga udah cukup oke. Jadi ya, bakal aja linknya di bawah. Oke, yang kedua, gua baru aja dapat info ya tadi pagi pas video ini di shoot, Apple naikin harga semua karena kelangkaan chip untuk storage ya, kayak RAM, SSD itu masih langka karena AI boom. Jadi ya guys, gua tahu challenging sekali untuk membeli SSD, dan kita sendiri sebagai
industri yang bergerak di bidang seni dan data-data yang sangat gede-gede dari video-video ini ya. Mohon dibantu like guys, biar kita bisa beli SSD lagi. Karena sekarang gue pengen rekomen ini nih ya, sebuah benda raksasa yang kelihatannya agak-agak apa ya, zaman dulu banget ya. Mungkin kalau teman-teman yang tahu apa ini adalah sebuah enclosure atau case buat hard disk kalian. Ya, jadi kalau kalian mungkin yang masih ada hard disk yang tidak terpakai ya, mungkin dari kemarin udah ganti SSD semua, cuma sekarang mau harga SSD udah mau nangis, ini mungkin bisa jadi solusi. Balik lagi harganya 100 ribuan aja, kalian bisa masukin HDD kalian yang dari ukuran 3,5 inci kayak gini sampai yang ke 2,5 inci yang agak kecil. Cuma memang yang gue catatannya adalah kalau kalian pakai yang 3,5 inci yang gede, ini tuh perlu ada powernya, jadi mesti dicolok ke listrik ya buat ini bisa berjalan. Sama kayak kalau kalian di PC kan ada kayak kabel SATA powernya gitu. Nah ini perlu pakai colokan dan dia itu pakai USB Type-C sih, tapi jadi udah dapat kabel USB Type-C itu Type A, jadi kalian bisa pakai ini sebagai storage tambahan ketika diperlukan dan ada tombol on off-nya juga di sini. Ini gue pakai bekas HDD NAS gue ya, Synology 4 TB dan ya so far kebantu ya kalau kalian memang buat data-data yang nggak terlalu butuh kecepatan tinggi. Kemarin gue buat masukin data-data ROM game yang Nintendo jadul-jadul gitu bisa buat di sini dan transfernya juga masih oke menurut gue, nggak terlalu lemot dan nggak terlalu cepet ya. Sekarang menghargai lah jadinya, istilahnya kita bisa punya storage ekstra gitu. Oke, itu tadi dari brand Simtek ya. So far ini yang harganya paling terjangkau bisa dibilang. Sebenarnya ya gue nggak tahu kualitasnya gimana, cuma hopefully oke. Dari build quality semua sih menurut gue oke. Tapi kalau kalian pengen yang lebih terjamin ya, ada dari brand-brand yang udah reputable juga kayak Orico gitu-gitu. Cuma so far I can recommend this ya. Desainnya juga oke ya, walaupun memang balik lagi gede guys. Namanya aja buat HDD ya, gede gitu, segede muka nih. Wow. Yang ketiga, boom, adalah ini dia ya. Kalian tahu ini apa? Ini adalah kipas angin buat badan yang bisa dijepit di pinggang, jadi dia hands free guys. Jadi kalau kalian ya sekarang kan kondisi lagi panas banget di Jakarta terutama ya, ampun dah. Dan setelah gua kemarin pakai ini sangat-sangat membantu, terutama buat gue yang gampang keringetan. Yes, kemarin gue sebenarnya baru bahas sebuah kipas angin yang memang jos gandos banget, tapi harganya juga lumayan bikin deg-degan, tapi gue suka banget sih sama kipas itu. Dan akhirnya gue nemukan kipas ini yang harganya cukup terjangkau dan tadi ya fiturnya menarik karena tinggal dijepit aja, tangan kalian bebas mau ngapa-ngapain. Dan ini cara pakainya gampang, tinggal di switch ke atas. Ada persentase baterai dan kita tinggal gedein gitu. Anginnya surprisingly cukup oke, terutama karena dia itu tadi langsung masuk ke dalam badan kita ya. Jadi kalau badan gua yang keringetan ini ya lumayan ngebantu buat dikeringin. Dan kita juga dapat semacam lanyardnya ya, kita dicantolin gitu di samping-samping ini buat kita kalungin. Jadi kalau kalian mau kalungin buat pergi konser gitu-gitu ya, di bawah sini tinggal hidupin aja, adem gitu. Coba tes maksimum speed. Oke, 99% kayak gini. Cukup oke sih, gue bilang ya. Enggak yang kencang-kencang banget, tapi at least ya kalau terlalu kencang takutnya masuk angin ya, karena di dalam kan posisi keringetan. Dan ini ada beberapa pilihan cantolan juga ya, bisa cantol kayak gini, bisa cantol yang dijepitnya ini. Jepitannya juga dapat 2 kalau nggak salah ya, tapi gue udah pakai 1 nih, tinggal bisa dicopot-copot juga kalau diperlukan. So ya, pretty convenient. Kalau pengen bawa yang slim buat digantung juga, ini juga udah cukup oke. Cuma kendala gua satu, baterainya. Ya, baterainya lumayan cepet habis dari experience gua pakai. Ya mungkin itu tadi faktor harganya juga cukup terjangkau, sekitar gua dapat tadi 150.000 kipas ini. Cuma ini gua dapetnya kemarin pas lagi diskon-diskonnya ya. Lagi tanggal kembar sama payday sale kalau nggak salah, gue dapetnya di bulan lalu. Jadi ya kalau kalian pengen tunggu nanti di tanggal kembar, masukin dulu aja ke keranjang, linknya seperti biasa di bawah, tunggu harganya diturun di 100 ribuan. Sekarang tuh kalau nggak salah nyempet di 200.000 gitu. Jadi check it out, ada warna-warni juga, jadi bisa kalian cocokin sama selera kalian. Lanjut, masih soal perkipas-kipasan. Yang saya tuh ini bukan buat kita tapi buat smartphone kalian biar adem, biar baterainya awet, nggak cepet drop ya, dan baterai health-nya tetap healthy gitu. Ini adalah cooler fan beserta ada magnet atau bisa dibilang kayak heatsink
gitu buat smartphone kalian. Nah kemarin ini gue bahas di Mega Unboxing, tapi sebenarnya gue beli ini buat tablet, walaupun sebenarnya ini tuh didesainnya buat HP gitu. Karena posisinya kalau kalian lihat ya, dia itu kayak nempelin si heatsinknya ini di posisi tengah-tengah. Jadi kalau kalian punya HP, biasa tuh HP itu posisi chipsetnya ada di samping si kameranya. Cuma gue nggak tahu nih yang si iPhone, karena dia ada island-islandnya. Untuk iPhone nggak bisa nih. Gitu. Jadi kalau kalian pasang di HP kalian yang belakangnya rata, dia itu posisinya kayak gini nanti. Gitu ya. Nah dia ada stikernya di bagian belakang, yang mana ini juga kayak semacam apa sih, buat kalau CPU punya cooler ya. Kayak thermal paste gitu, kayak thermal paste materialnya yang kejel-kejel, ini bisa dicopot, ada double tape-nya, ditempel, dan ditambah sama kipas ini. Nah ini adalah cooler yang mana dia tuh ada sistem power bank juga, jadi kipasnya itu kalian bisa isi baterainya di sini, terus pas kalian colok dan kita hidupin, itu dia bisa nyala, ada RGB-nya yang menambah puluhan FPS di dalam mimpi Anda. Jadi dia di sistemnya diginiin, kipasnya nyala, dan ini langsung dingin banget, bahkan bisa mendinginkan sampai 10 derajat gitu. Jadi CPU kalian atau chipset HP kalian adem, baterai kalian juga pastinya lebih adem, dan ini secara fungsi sangat-sangat membantu menurut gua, terutama buat kalian yang suka gaming. Dengan sekarang ya HP-HP Android itu udah bisa main game-game Steam PC, menurut gua ini bisa sangat bermanfaat dan bisa menjaga ya HP kalian nggak meledot baterainya. Meledot ya bahasanya. Meledot tuh apaan sih? Ya pokoknya apa sih kemarin kembung baterainya ya. Ada yang bilang HP-nya bisa bypass charging, ternyata gelembung jadinya. Jadi ya better pakai ini aja biar adem ya, karena suhu adalah musuh dari baterai, dari CPU, dari semua ya. Kalau suhu udah 90-an derajat mending jangan dipaksain. Atau coba pakai cooler, kalau bisa turun bagus gitu, ideal jadinya. Dan harganya pun juga menurut gue ini sangat-sangat oke ya. Nggak nyampe 200 ribu, 100 ribuan. Kipasnya ini di 160, 170 ribu gue dapet. Si lempengannya ini gue cari ada dapet di 25 ribu. Gue kemarin sempat beli yang 60 ribu, tapi menurut gue bedanya tipis. Cuma dia lebih tebel aja sama, ya mungkin kayak dia punya ini lebih full gitu ya, si thermal paste-nya. Nggak tahu nih thermal paste apa cuma sekedar pendingin kejel-kejel gitulah kurang lebih. So ya, check it out down below ya, terutama yang suka gamers-gamers. Pasti ini sangat membantu. Terakhir, in this economy ya, kalian akan sangat membutuhkan ini. Yes, ini adalah sebuah produk dari Xiaomi, namanya Xiaomi Tech. Ya, kalau yang ngikutin tech atau tech yang TECH ya, ngikutin teknologi itu, pasti tahu sama produk ini. Jadi ini adalah sebuah Bluetooth tracker, tapi sebenarnya bukan Bluetooth sih, dia lebih canggih dibanding ini tuh karena dia compatible sama Apple dan juga sama Google. Ya, ini tag pertama atau tracker pertama yang menurut gua secara brand bagus dan dia kompatibel sama semua. Jadi kalau kalian yang pernah pakai Apple Find My mungkin udah familiar sama AirTag gitu-gitu ya, gue sering banget ngerekomen. Nah, yang ini dia bisa sama Google juga. Jadi ada namanya Google Find My ya. Kalau di Google Find Hub. Oh, kalau namanya Google Find Hub. Sotoy gua Google Find My. Ini dipakai sama Nata sebenarnya. Kemarin gue sempat pengen beli, cuma karena dia pakai gue coba iseng-iseng aja pakai, dan ada tunjuk itunya ya, UI-nya ya. Xiaomi Tech Zigat tuh siapaan sih? Buat kayak in-ear. Oh, buat in-ear. Oh, dicantolinnya ke itu ya, tas earphone ya, karena earphone-nya sering hilang ya Nata ya. Atau teman-teman yang mungkin TWS-nya sering hilang tuh boleh tuh dicantolin ini ya. Dan kalian bisa lihat interface-nya mirip banget sih. Kita bisa find atau kita bisa play sound nih ya, gitu. Kita bisa stop, kita bisa find juga. Nah jadi dia sistemnya itu kayak semacam nunjukin lokasi lah gitu ya, mendekat, menjauh gitu ya. Nanti kita kasih coba contohnya aja. Terus ada share ownership ya. Jadi kalau kalian yang buat share-share ke doi-doi gitu mungkin biar tahu lokasi kalian di mana. Anak-anak zaman sekarang ya. Tadi bentuknya ya Xiaomi Tech, ini yang Google Find My, tapi bisa juga buat Apple Find My. Jadi kompatibel di keduanya. Harganya juga kalau lagi sale 100 ribuan, tapi kalau enggak 200 ribu kayaknya harga normalnya. Jadi tunggu sale aja biar kalian aman. Highly recommend karena ini menurut gue secara brand juga reputable ya. Karena gue sempat beberapa kali tuh beli yang brand-brand dengan murah memang, cuma agak kurang jelas, itu kurang konsisten secara performance-nya. Jadi menurut gue better kalian beli sekalian yang bagus kayak Xiaomi ini, atau ya kalau memang ada budget lebih, cuma memang ekonomi lagi kurang menentu, udah beli ini aja lah, jangan beli AirTag atau gitu-gitu. Walau memang AirTag ya sekarang yang baru-baru tuh udah compatible sama ultra wideband. Jadi kalian bisa kayak pakai arah, dan yang versi 2 juga udah lebih akurat, lebih oke, dan udah resmi juga di Indonesia. Nanti gua taruh aja keduanya di bawah, walaupun ya yang itu nggak 100 ribu sih guys. Jadi ya
Mungkin yang punya rezeki lebih, boleh dikasih like di video ini dan di subscribe ya sekalian. Silahkan cek linknya di bawah, itu memang link affiliate, tapi itu akan membantu banget buat kita bisa explore gadget-gadget kayak gini lagi dan share ini ke kalian semua. Nah, itulah tujuan awal kita bikin Best Indo Tech kurang lebih 10 tahun yang lalu. Wow, kita udah 10 tahun guys. Exactly, 10 tahun. Yes, jadi ada something special juga yang gue pengen announce ke kalian. Yes, jadi tahun ini Best Indo Tech itu 10 tahun. Jadi 1 dekade ya. Wow. Tak terasa ini semua berkat kalian semua juga, berkat support kalian dan berkat juga tim Best Indo Tech yang ada di belakang layar yang selalu semangat, selalu setia membantu syuting, production, ada yang edit, ada yang bantu administrasi semua. Dan yang terutama pastinya kalian yang selalu support, yang bantu komen-komen, yang kasih jempol, yang support Malvin, Daniel, semua kreator dan semua teman-teman tim Best Indo Tech di sini super grateful ya kita bisa eksis sampai sekarang dan harapannya kita ke depan pengen bisa lebih baik lagi pastinya. Kita udah mau berapa ratusan ribu lebih, hopefully bisa 1 juta guys di tahun ke-10 ini. Doain ya semoga. Dan satu yang baru yang gue pengen announce kalian adalah Best Indo Tech itu akan punya sebuah rumah gitu, rumah digital yaitu website. Yes, website-nya adalah bestindotech.id di mana kita akan bisa post mungkin berupa artikel-artikel, kita bisa post berupa sharing-sharing gitu di sana. Ya, jadi sekarang formatnya memang beberapa artikel yang kita bentuk konten kita transfer ke artikel di sana. Jadi kalau kalian mungkin katanya Gen Z sekarang jadi suka-suka baca gitu ya. Itu bisa jadi opsi yang menarik buat kalian yang mungkin nggak mau nonton video 20 menit kalau gua yapping gitu kan bahasa anak Gen Z-nya ya. Jadi itu bisa jadi alternatif yang oke, sekaligus bisa jadi tempat untuk komunitas juga. Bisa ngobrol-ngobrol di sana, kita bisa sharing-sharing, kita bisa juga nanti mungkin bikin acara-acara berikutnya. Dan ya banyak banget mimpi yang gua masih pengen lakuin di channel ini. Sekaligus gue juga nanti kedepannya mungkin akan coba explore juga beberapa hal-hal baru di channel personal gue. So, thank you semua again supportnya. Dan kalau kalian suka dengan Best Indo Tech dan suka dengan channel ini, suka dengan what we do, please kindly kasih like video ini, subscribe pastinya ya, dan hidupin notification. I will really appreciate it. Thank you again semua buat supportnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan ya, kondisi ekonomi mungkin kurang menentu, tapi kalian selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Nggak nyambung. Itu aja. Ada yang mau ditutup dengan pantun, Haris? Nata atau pantun, Nat? Silakan. Nggak bisa pantunnya. Kita tulis aja di teks. Ya, pantunnya Roy, silakan. Yeay. Thank you semua buat teman-teman yang udah nonton. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao.